Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Pulau Sangiang termasuk The Seven Wonders of Banten. Potensi wisata alamnya sudah banyak dikenal. Namun selama puluhan tahun, potensi ini tak tergali. Salah satunya karena sengketa agraria yang berlarut-larut. Warga Sangiang dibiarkan telantar tanpa menikmati fasilitas dasar. Banyak yang kemudian pindah mencari penghidupan lebih baik di luar pulau. Tersisa hanya belasan keluarga yang menolak diusir dari kampung yang mereka tinggali turun-temurun. Jurnalis KBR Valda Kustarini berbincang dengan beberapa warga Sangiang tentang cara mereka bertahan hidup di tengah keterbatasan. Siang nan terik di Pulau Sangiang yang berada di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Banten. Beberapa wisatawan berbincang santai di balai-balai bambu, menikmati suasana pesisir pantai putih ditemani teh dan kopi. Wisata di Sangiang menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat, salah satunya keluarga Sari. Ayahnya menyewakan penginapan, sementara sang suami melayani jasa pemandu wisata air seperti snorkeling dan diving. Hanya satu rumah dibuka buat tidur aja gitu, buat tamu-tamu itu. Jadi kalau mau masuk ke sini itu kan dari jauh-jauh hari, 700.000. Iya, semalam. Kalau makannya cuma 25.000 satu kali makan. Sedangkan Sari mengelola warung makan dan usaha catering. Namun, warung hanya buka saat ada pengunjung. Bikin gitu, jadi kan kalau kita nih catering kan suka ada DP-nya tuh ya. Nah, kita buat separohnya buat warung, yang separohnya buat DP makan gitu. Bagi Sari dan banyak warga Sangiang, usaha wisata sulit diandalkan sebagai sumber pemasukan utama. Selama bertahun-tahun, jumlah pengunjung relatif stagnan. Sari hanya bisa mengantongi paling banyak sekitar 1 juta rupiah per bulan. Tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi 2 anak Sari masih sekolah. Biasanya bersihnya itu 500 gitu. Belum kan kalau kitanya yang cari trip sendiri. Geliat pembangunan wisata nyaris tak ada, karena selama 3 dekade, Sangiang dibelik konflik agraria. Konflik melibatkan pemerintah, PT Pondok Kalimaya Putih, dan warga yang sudah turun-temurun tinggal di sana. Berstatus tanah sengketa, membuat wisata Sangiang sulit berkembang. Bilang si yang tripnya itu, yang suka komunikasi sama saya, teh katanya nggak boleh ke Sangiang. Kenapa ya? Nggak tahu teh, katanya emang ditutup ya teh? Enggak teh. Soalnya waktu saya mau bawa tamu itu, katanya mau masukin, katanya Sangiang udah tutup, katanya gitu. Nggak boleh ada masuk orang, katanya gitu. Banyak yang terpaksa keluar pulau untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, termasuk Sari. Perempuan 33 tahun ini harus pindah ke Anyar agar 2 anaknya bisa bersekolah. Ia kerap bolak-balik Anyar Sangiang dengan waktu tempuh sekitar 60 menit untuk mengais nafkah. Berbeda dengan Rofiul Juliana alias Rofi yang memilih kembali ke Sangiang usai menyelesaikan sekolah di Anyar. Sehabis lulus SMA sempat kerja tempat tambang batu split. Gak lama abis itu pandemi kan, terus balik lagi ke pulau. Pemuda 22 tahun ini sempat bekerja serabutan di Anyar sebelum akhirnya kena PHK saat pandemi COVID-19 melanda. Sang ayah memintanya kembali ke pulau untuk membantu usaha warung kecil-kecilan. Rofi menyanggupi. Kan dulunya saya gamer, ikut-ikut turnamen gitu. Nah, bareng kan pindah ke sini nggak ada sinyal gitu. Kembali ke kampung halaman bukan perkara mudah bagi Rofi yang punya hobi bermain mobile game. Sinyal internet hanya bisa diakses di pinggir pantai. Ia lantas cari akal. Ponsel ditaruhnya di tempat tinggi untuk menangkap sinyal. Sinyal internet kemudian dibagikan ke perangkat lain melalui tethering atau menggunakan hotspot. Saya coba-coba handphone gitu. Ini ditaikin ke atas, ke tiang bendera. Nah, ternyata ada sinyal di atas itu. Pada 2021, Rofi membuat pemancar Wi-Fi hasil belajar otodidak dari internet. Sempat dari internet, dari Google, YouTube, semualah dicari gitu. Pemancar dihubungkan ke panel surya sebagai sumber listriknya. Sekarang bisa 20
20 user. Justru keuntungannya itu dari wisatawan. Kan dia misalnya ada perlu pekerjaan apa gitu. Menggunakannya sih nggak sampai 6 jam gitu. Nah, di situ keuntungan ke sayanya. Gitu. Rofi membuka layanan internet berbayar yang bisa disewa wisatawan maupun warga setempat. Ia kini mampu mencari uang sendiri. Perjuangan ini mendapat dukungan LSM Pena Masyarakat selama 6 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Pena Masyarakat, Madhair Effendi alias Kang Aeng, menekankan bahwa warga Sangiang adalah warga negara yang sah, sehingga wajib dipenuhi hak-haknya. Balik lagi ke perhatian, baik pendidikan dan juga kesehatan, mungkin bantuan yang lainnya, ataupun sampai perlindungan terhadap hak maupun terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Sangiang. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.